Puncak itu terlihat jelas di depan mata. Hanya satu tanjakan lagi. Tapi setiap kali kami melangkah, jaraknya tidak pernah berkurang. Jam tangan menunjukkan waktu berjalan normal. Namun tubuh kami terasa semakin lelah tanpa alasan. Kabut menggantung rendah, membuat suara langkah kami terdengar seperti gema orang lain. Aku menoleh ke belakang dan melihat jalur yang sama seperti 1 jam lalu. Batu retak berbentuk huruf Y. "Kita muter," kata Sinta panik. Ketua tim menggeleng, tapi wajahnya pucat. Saat aku melihat ke atas lagi, puncak itu masih di sana. Diam, menunggu, seperti umpan yang digantung terlalu rendah, agar kami terus berjalan tanpa pernah benar-benar sampai. Kami memutuskan berhenti dan menghitung ulang logistik. Air berkurang lebih cepat dari seharusnya, dan makanan terasa hambar seperti kertas. Anehnya, sinyal kompas berputar liar. Jarumnya tidak mau diam. Ketua tim berkata mungkin kami masuk jalur bayangan, jalur yang hanya muncul untuk orang yang terlalu yakin bisa pulang. Malam turun tanpa kami sadar. Api unggun menyala, tapi tidak memberi hangat. Dari balik kabut, kami mendengar suara langkah lain mengikuti ritme kami. Berhenti saat kami berhenti. Tidak ada yang berani menoleh. Kami semua tahu, jika melihat, kami akan sadar bahwa yang mengikuti bukan lagi bagian dari rombongan yang sama. Hari kedua terasa seperti pengulangan hari pertama. Batu yang sama, pohon yang sama, bahkan bekas sepatu kami sendiri muncul di depan, seolah kami mengejar bayangan langkah sendiri. Sinta mulai berbicara sendiri, mengulang kalimat, "Sebentar lagi sampai," seperti mantra. Saat ia terjatuh, tidak ada yang menolong. Karena kami sadar, jumlah kami sudah berkurang 1 tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada perpisahan. Ketua tim menangis diam-diam, lalu berkata, "Jangan hitung lagi." Dari kejauhan, puncak itu akhirnya tertutup kabut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega sekaligus takut, karena berarti kami tidak akan pernah tahu jalan pulang. Kami ditemukan 3 hari kemudian di jalur bawah, duduk melingkar, tanpa luka, tanpa ingatan lengkap. Penyelamat berkata kami tersenyum saat ditemukan, tapi mata kami kosong. Aku hanya ingat satu hal, rasa lelah yang tidak berakhir. Pelajaran dari gunung ini sederhana namun kejam. Tidak semua pendakian gagal karena badai atau kesalahan teknis. Ada kalanya, alam membuatmu berjalan terus sampai harapan habis, lalu mengembalikanmu tanpa jawaban. Jika jalur terasa berulang, jika waktu terasa aneh, berhentilah. Mengakui tersesat lebih aman daripada terus berjalan menuju sesuatu yang sengaja tidak pernah ingin kamu capai. Cerita ini ditulis agar kamu tahu, tidak semua puncak harus ditaklukkan. Jika kamu mendaki dan merasa jalan tidak masuk akal, jangan memaksa. Putar balik sebelum gunung mengambil sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Bagikan kisah ini ke teman pendakimu, terutama yang terlalu yakin pada fisik dan ego. Tulis di komentar jika kamu pernah merasa jalur seolah berulang tanpa akhir. Subscribe tanpa jejak, karena ada gunung yang tidak membunuhmu, tidak menghilangkanmu, tapi membuatmu berjalan sampai harapanmu habis, lalu melepaskanmu sebagai peringatan bagi orang lain.